kembali diguncang kabar besar dari jalur Gaza. Di tengah perang yang belum menunjukkan tanda mereda, muncul sebuah perkembangan dramatis yang mengguncang baik Israel maupun Hamas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan keberhasilan operasi darat yang berujung pada penangkapan puluhan tentara Hamas. Ya, puluhan militan bersenjata Hamas kini resmi berada dalam tahanan Israel setelah menyerah dalam sebuah operasi yang berlangsung menegangkan di Gaza Utara. Informasi resmi dari pihak militer Israel, operasi dimulai dini hari ketika intelijen mendeteksi pergerakan kelompok Hamas di jaringan terowongan bawah tanah. Kawasan itu segera dikepung oleh pasukan darat, dibantu drone pengintai dan unit lapis baja. Adanya baku tembak singkat. Hamas mencoba bertahan, tetapi posisi mereka sudah terkunci. Ledakan kecil terdengar dari arah terowongan, diikuti teriakan militan yang akhirnya memilih menyerah. Puluhan pria bersenjata keluar satu persatu, dengan tangan terangkat, senjata ditinggalkan di tanah berdebu. Mereka segera diperintahkan berlutut. Pemandangan ini menjadi salah satu momen paling dramatis sejak operasi darat Israel. Juru bicara IDF menyebut penangkapan massal ini sebagai bukti nyata bahwa Hamas semakin kehilangan kendali. Hari ini kami berhasil menangkap puluhan anggota Hamas. Mereka tidak lagi mampu bersembunyi. Mereka akan diinterogasi untuk membongkar sisa-sisa jaringan teror di Gaza, tegasnya. Israel menambahkan, selain menangkap para militan, mereka juga menemukan sejumlah dokumen, perangkat komunikasi, dan persenjataan ringan yang ditinggalkan Hamas. Bagi Israel, ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga kemenangan moral. Suasana di Gaza benar-benar mencekam. Jalan-jalan sepi, asap hitam membubung dari bangunan yang terbakar, dan suara artileri masih terdengar sesekali. Di tengah situasi itu, pemandangan tentara Hamas yang menyerah menjadi kejutan besar. Warga yang tinggal di sekitar lokasi tidak percaya bahwa para militan yang selama ini dikenal keras kepala dan siap mati, akhirnya keluar dengan tangan terangkat. Seorang warga setempat yang menyaksikan langsung berkata, "Kami melihat mereka berjalan keluar satu demi satu. Mereka meletakkan senjata dan segera ditangkap. Itu pemandangan yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya." Hamas sendiri memilih bungkam soal jumlah anggotanya yang ditangkap. Pernyataan singkat yang mereka keluarkan hanya menyebut bahwa operasi Israel adalah kejahatan perang. Namun mereka tidak bisa menutupi gambar-gambar yang beredar luas. Barisan anggotanya dalam kondisi tangan terikat dan dikawal ketat tentara Israel. Bagi Hamas ini adalah tamparan besar, baik secara militer maupun psikologis. Penangkapan massal ini adalah titik balik penting. Hamas selama ini berusaha menunjukkan diri sebagai kekuatan yang tidak terkalahkan, yang masih mampu melawan Israel. Tetapi kenyataan di lapangan berkata lain. Puluhan tentaranya kini menjadi tahanan. Itu berarti kekuatan tempur mereka semakin melemah. Dan yang lebih penting, moral pasukan Hamas bisa runtuh melihat rekannya menyerah tanpa perlawanan berarti. Israel kemungkinan besar akan menggunakan para tahanan ini sebagai sumber intelijen. Dari mereka, Israel bisa mendapatkan informasi penting mengenai lokasi terowongan, gudang senjata, bahkan identitas komandan yang masih bersembunyi. Di sisi lain, warga sipil Gaza justru semakin tertekan. Mereka selama ini hidup di tengah reruntuhan, tanpa listrik, tanpa air bersih, dan kini harus menyaksikan pasukan Hamas yang selama ini mereka andalkan ditangkap tanpa daya. Dunia internasional tentu tidak tinggal diam. Negara-negara Arab kembali mengecam keras operasi Israel. Mereka menuduh Israel melakukan eskalasi berbahaya yang semakin memperburuk kondisi warga sipil di Gaza. Sementara itu, organisasi HAM internasional mendesak agar para tahanan Hamas diperlakukan sesuai hukum perang dan konvensi Jenewa. Mereka khawatir akan ada pelanggaran HAM dalam proses interogasi. Di sisi lain, beberapa negara barat melihat penangkapan ini sebagai langkah maju dalam melemahkan kelompok militan. Mereka mendukung Israel untuk melanjutkan operasi hingga Hamas benar-benar dilumpuhkan. Hari ini jalur Gaza tidak hanya diguncang oleh ledakan dan rentetan senjata.
tetapi juga oleh kenyataan pahit. Puluhan tentara Hamas kini resmi menjadi tahanan Israel. Adegan militan yang keluar dengan tangan terangkat, menyerah di tanah mereka sendiri, adalah simbol baru dari rapuhnya Hamas di tengah gempuran perang. Satu hal yang pasti, konflik Gaza belum berakhir. Di balik asap yang masih menggantung, di balik suara dentuman yang belum henti, tersimpan kenyataan getir bahwa perang ini bukan sekadar soal senjata. Ini adalah perang tentang harapan, ketakutan, dan masa depan sebuah tanah yang terus dilanda pertumpahan darah. Penangkapan puluhan tentara Hamas mungkin menjadi pukulan telak bagi kelompok itu, tetapi tidak serta-merta membawa kedamaian. Justru, langkah ini bisa menjadi pemicu babak baru dari lingkaran kebencian yang lebih dalam. Hari ini dunia menyaksikan simbol rapuhnya Hamas, namun esok hari bisa saja dunia kembali menyaksikan ledakan balas dendam yang lebih kejam. Gaza tetap berdarah, Israel tetap waspada, dan rakyat sipil tetap menjadi korban yang paling menderita. Di tengah semua itu, satu pertanyaan menggema. Sampai kapan perang ini akan berakhir? Tidak ada yang tahu jawabannya, kecuali waktu. Apakah ini akan menjadi awal kehancuran Hamas, atau justru memicu perlawanan lebih sengit di hari-hari berikutnya? Dunia kini menunggu jawabannya. Satu hal yang pasti, konflik Gaza belum berakhir. Hari-hari ini dunia kembali diguncang kabar besar dari Gaza. Puluhan tentara Hamas menyerah, keluar dari terowongan gelap dengan tangan terangkat, senjata ditinggalkan, dan wajah penuh keputusasaan. Adegan itu tersebar luas seolah-olah menjadi simbol bahwa kekuatan manusia, betapapun keras kepala, pada akhirnya bisa runtuh ketika kegelapan disergap terang. Israel menyebut ini kemenangan militer. Hamas menyebutnya kejahatan perang. Dunia terbelah, sebagian mengecam, sebagian mendukung. Namun di balik hiruk-pikuk politik dan militer, ada pesan rohani yang lebih dalam yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Firman Tuhan berkata, kekuatan orang fasik akan patah, tetapi orang benar akan diteguhkan oleh Tuhan. Amsal 10 ayat 29. Bukankah itu yang sedang kita saksikan? Orang-orang yang selama ini menaruh harap pada senjata, pada terowongan, pada strategi licik, pada akhirnya berjalan keluar dengan tangan kosong. Kekuatan mereka tidak lagi bisa menyelamatkan. Mereka dipermalukan di hadapan musuh mereka. Gaza hari ini menjadi cermin bagi dunia, bahwa manusia yang membangun kekuatannya di atas kebencian dan dusta, secepat atau lambat akan dipatahkan. Kitab Ayub menulis sesuatu yang jarang kita dengar di mimbar. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Mereka menemui kegelapan di siang hari, meraba-raba di tengah hari seakan-akan malam. Hamas selama ini membanggakan terowongan bawah tanah, jalan gelap untuk bergerak, menyelundup, dan menyerang. Tetapi lihatlah, firman Tuhan sudah menubuatkan ribuan tahun lalu bahwa orang fasik akan meraba-raba dalam gelap, meski siang hari terang benderang, dan di sanalah mereka akhirnya ditangkap, keluar satu persatu, menyerah tanpa daya. Saudara, berita ini bukan hanya tentang Hamas atau Israel. Ini adalah peringatan bagi kita semua. Siapapun yang menaruh pengharapan pada kekuatan sendiri, pada strategi manusia, pada kebencian, pada kebohongan, akan menemui titik runtuh. Sebab, tangan orang-orang yang perkasa akan menjadi lemah, tetapi orang yang tersandung akan dipakaikan kekuatan untuk berikat pinggang. 1 Samuel. Ya, pada akhirnya bukan senjata yang memenangkan perang, bukan politik dunia yang menentukan sejarah, tetapi Tuhan. Hari ini Gaza berduka, Hamas dipermalukan, Israel terus berperang, dunia ribut dengan tuduhan. Namun suara firman Tuhan tetap berdiri, bahwa Tuhan membongkar kedok kejahatan, dan Ia menguatkan siapa yang mencari kebenarannya. Maka marilah kita merenung, apakah kita sedang berdiri di pihak kebenaran, atau sedang membangun terowongan kita sendiri, terowongan dosa, kebohongan, dan kebencian, yang suatu hari akan runtuh menimpa kita? Nabi Nahum menuliskan dengan tajam,
Celakalah kota yang penuh darah, semuanya dusta belaka, penuh dengan perampasan, tidak berhenti melakukan kekerasan. Bukankah ini sangat mirip dengan keadaan Gaza hari ini? Dan bukankah ini juga peringatan bagi bangsa-bangsa yang hidup dari dusta dan kekerasan? Saudara, berita ini mengguncang dunia. Tetapi lebih dari itu, ini seharusnya mengguncang hati kita. Tuhan sedang menunjukkan bahwa siapapun yang berani melawan umat pilihannya, pada akhirnya akan dipatahkan. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton perang, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, di pihak siapakah kita berdiri? Karena tertulis, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Mungkin dunia akan terus bergejolak, mungkin esok perang kembali pecah lebih dahsyat. Tetapi satu hal pasti, firman Tuhan tidak bisa dipatahkan. Hari ini puluhan tentara Hamas menyerah. Esok mungkin bangsa-bangsa lain juga akan dipermalukan. Namun yang berdiri di pihak Tuhan tidak akan pernah digoncangkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu, lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan jamahlah mereka, berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan, berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan, bangkitkan kembali semangat hidup mereka, dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepada-Mu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini.
Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gerejamu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gerejamu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai, tetapi lewat bisikan kasih yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman, sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang, dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu, dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu, dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi. Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.